Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1331. Di antara para Celestial, beberapa lelaki tua memandang ke arah Celestial Square. Namun karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi di lapangan Tianren. Saya tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Kalau bukan karena pekerjaan saya ingin sekali ikut bersenang-senang. Seorang pria tua mengelus jenggotnya dan berkata, "Pertengkaran kecil antar anak muda itu tidak menarik untuk ditonton," kata tetua lain dengan sikap seperti orang bijak. Lagi pula, ketua klan muda ada di sana. Huo Xuanfeng dan Xiao Chen itu akhirnya akan berjabat tangan dan berdamai demi ketua klan muda. Paling-paling, mereka akan menghadapi dua jurus, lalu bubar. Ngomong-ngomong, bukankah Patriark Muda awalnya ingin membantu Huo Xuanfeng memberi pelajaran pada Xiao Chen itu? Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Sepertinya ada hubungannya dengan Jiang Qingyan. 3 hari yang lalu, seorang gadis yang dekat dengan Jiang Qingyan datang menemui Patriark Muda. Setelah Patriark Muda pergi bersamanya, dia berubah pikiran. "Oh, mungkinkah Jiang Qingyan sedang memohon untuk Xiao Chen?" Tanya lelaki tua berjanggut itu, ada hubungan apa Jiang Qingyan dengan Xiao Chen sampai dia meminta bantuan ketua klan muda kita? Menurutku, Jiang Qingyan bukan mengincar Xiao Chen, melainkan Meng Qing, kata lelaki tua abadi itu. Jiang Qingyan dari klan Yui sungguh memukau, dan pasangan yang sempurna untuk pemimpin klan muda itu. Jika mereka bisa menjadi pasangan, itu akan menjadi berkah bagi klan Tianren dan klan Yui. Sayang sekali dia terlalu sombong dan meremehkan pria manapun. Memaksanya hanya akan menjadi bumerang. Di suku Yui, bahkan pemimpin suku pun harus mendengarkan Jiang Qingyan. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apapun. Keduanya mengobrol santai, sekadar untuk mengisi waktu. Tiba-tiba terdengar suara dari istana bawah tanah yang membuat ekspresi kedua lelaki itu berubah. Susunan teleportasi. Mereka berdua bertanggung jawab menjaga istana bawah tanah. Satu-satunya hal di istana bawah tanah adalah susunan teleportasi yang mengarah ke alam Dewa Utara. Awalnya, susunan teleportasi ini telah lama ditinggalkan, tetapi dimulai kembali setelah kunjungan terakhir Pangeran Klan Ji Tianyu. Pada saat ini, susunan teleportasi berbunyi lagi. Mungkinkah Pangeran Klan Ji telah kembali? Memikirkan hal ini, mereka bergegas masuk ke istana bawah tanah. Di atas susunan teleportasi istana bawah tanah, berdiri seorang lelaki berwajah tegas, tampaknya baru saja diteleportasi dari alam Dewa Utara. "Apakah kamu yang ada di samping pangeran?" Meskipun bukan Ji Tianyu sendiri, kedua lelaki tua itu mengenalnya. Pria berwajah dingin ini adalah pelayan Ji Tianyu, dan kultivasinya tak terduga. Setidaknya, mereka tidak bisa melihat tingkat kultivasinya sama sekali. Ketika mereka memindai tubuhnya dengan indera spiritual mereka merasa seolah-olah terjebak di lautan luas, yang sangat mengerikan. "Ingat saja aku," kata pria tegas itu acuh tak acuh, "Yang Mulia sudah membuat perjanjian dengan alam Dewa Utara dan mengutusku untuk memimpin kelompok jenius itu. Kompetisi pertukaran dengan alam Dewa Utara akan segera dimulai." Jadi begitulah. Kedua lelaki tua itu tiba-tiba menyadari. Pria tegas itu berkata, "Kirim pemberitahuan dan minta mereka berkumpul di suku surgawi. Aku tidak perlu menunggu terlalu lama." "Ini," kata lelaki tua berjanggut itu, "Senior, Anda datang di waktu yang tepat. Semua jenius di bintang Tianren harus berkumpul di lapangan Tianren sekarang. Ayo kita langsung ke sana untuk menghemat waktu dan tenaga." "Oh," tanya lelaki tegas itu penasaran, "apakah ada suatu peristiwa besar? Acara yang luar biasa, kan?" Berbicara sambil berjalan. "Bisa." Di lapangan Tianren, untuk memberi Huo Xuanfeng kesempatan melarikan diri, Kaisar Dewa tingkat 8 dari klan Roh Api meledakkan dirinya sendiri dan membentuk medan hitam besar, yang menelan Xiao Chen. Semua orang di lokasi kejadian panik dan mundur ribuan kaki. Beberapa orang pemberani tidak mundur, tetapi hanya menahan napas dan menatap ke tengah lapangan tanpa berkedip. Setelah perluasan yang hebat, medan hitam tidak meledak, tetapi mulai menyusut dengan cepat. Benda itu dengan cepat menyusut dari ukuran beberapa puluh kaki menjadi seukuran bola pingpong dan dipegang oleh satu orang. Itu Xiao Chen. Membosankan. Di tengah ekspresi ngeri semua orang, Xiao Chen dengan lembut mengepalkan telapak tangannya, menyebabkan medan domain hitam yang terkompresi hingga seukuran bola pingpong hancur seperti busa dan menghilang tanpa jejak. Ledakan diri Kaisar Dewa tingkat 8 tidak menimbulkan riak atau guncangan apapun, melainkan langsung musnah di tangan Xiao Chen dan berubah menjadi ketiadaan. Seperti yang diduga, sungguh naif. Jiang Qingyan bergumam pada dirinya sendiri, menatap kosong ke arah pemuda di lapangan yang dengan santai menunjukkan postur tubuhnya yang luar biasa, suasana hatinya sangat berfluktuasi. Dia belum pernah melihat seseorang dengan pesona seperti Xiao Chen. Dia tidak bermaksud sombong atau angkuh, tetapi setiap gerakan dan kata-kata yang diucapkannya bagaikan penguasa sejati, dan tidak ada yang bisa lepas dari kendalinya. Dia bahkan curiga bahwa ketika dia menggunakan Eye of Breaking Dawn untuk memata-matai Xiao Chen hari itu, Xiao Chen juga mengetahuinya, namun tidak mengungkapnya. "Meskipun tak berarti, aku tetap setia. Aku rela berkorban demi mengulur waktu untukmu. Huo Xuanfeng, apa kau tidak malu?" Xiao Chen berbalik lagi, mencibir ke arah Huo Xuanfeng, dan berkata, "Lagi pula, kau baru saja punya waktu untuk kabur, dan kau masih linglung.
kau benar-benar kasus yang tak ada harapan. Cukup. Mungkin rangsangan dan tekanan besarlah yang menyebabkan potensi Huo Xuanfeng meledak keluar. Saat Huo Xuanfeng meraung marah, roh api yang telah hancur di sekitarnya menyala kembali, dan dengan sangat cepat. Ledakan. Tekanan kuat yang melampaui belenggu dan menerobos puncak meledak dari Huo Xuanfeng. Untuk sesaat, langit dalam radius 100 mil berubah menjadi merah seolah-olah hangus oleh ribuan api. Semua yang hadir merasakan tekanan dan kebosanan yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka sedang dibakar dalam tungku. Sekuat apapun mereka mengerahkan energi untuk melawan, mereka tak kunjung menemukan kelegaan. Sungguh mengerikan. Sebuah penglihatan 1000 api membakar langit. Huo Xuanfeng telah menerobos. Huo Xuanfeng telah mencapai tingkat ke-9 alam kaisar ilahi. Jika dia berhasil menembusnya lagi, bukankah dia akan menjadi seorang kaisar setengah langkah? Saya khawatir ini lebih dari sekadar setengah langkah menuju alam kaisar, melainkan alam kaisar sejati. Ya ampun, alam kekaisaran benar-benar dimensi yang berbeda. Orang biasa mungkin tak mampu menembusnya bahkan setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun mengasingkan diri, tetapi Huo Xuanfeng benar-benar bisa melangkah langsung setelah sedikit tekanan. Sungguh bakat yang luar biasa. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat saraf semua orang tegang lagi, dan jantung mereka berdebar kencang. Mungkinkah Huo Xuanfeng masih bisa melawan dan membalikkan keadaan? Apakah kamu sudah lepas kendali? Ying Tianlin dan Seng Langtian tampak serius dan ragu. Meskipun mereka telah menerima warisan dari para penguasa kuno, kerajaan kekaisaran tetaplah langkah yang sangat krusial. Kerajaan kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat ditembus dengan mudah, dan harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, Huo Xuanfeng mengalami penindasan, yang justru melepaskan potensinya dan berhasil menembus alam kaisar. Kekuatannya langsung meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Sulit untuk mengatakan apakah Xiao Chen masih dapat menanganinya dengan mudah. Karena pada awalnya warisan itu tidak dieksplorasi secara maksimal, tetapi secara bertahap disesuaikan dan digabung dengan peningkatan pengolahannya. Huo Xuanfeng baru saja memasuki ranah kekaisaran, tetapi jelas tidak semudah level pertama ranah kekaisaran biasa. Akan ada bonus tambahan dari warisan. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya mungkin dapat meningkat hingga ke alam kekaisaran tingkat kedua, alam kekaisaran tingkat ketiga, atau bahkan lebih tinggi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jiang Qingyan juga sedikit gugup. Dia dapat melihat bahwa jika Xiao Chen ingin membunuh Huo Xuanfeng, itu akan sangat mudah. Namun Xiao Chen tidak mengambil tindakan apapun, seolah-olah dia sengaja memprovokasi Huo Xuanfeng dan membiarkan Huo Xuanfeng menerobos. Mungkinkah Xiao Chen tidak hanya ingin membunuh Huo Xuanfeng, tetapi memiliki tujuan lain? Bab 1332. Ya, memang ada gunanya. Usahaku tidak sia-sia. Xiao Chen memandang Huo Xuanfeng, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya dan auranya membumbung tinggi ke langit, dan tersenyum puas. Namun, dibandingkan dengan Huo Xuanfeng sendiri, dia lebih peduli pada lingkaran roh api yang berkeliaran di sekitar Huo Xuanfeng, yang seperti makhluk hidup kecil. Setelah terobosan Huo Xuanfeng, level roh api ini jelas meningkat beberapa kali lipat. Inilah yang diinginkan Xiao Chen. Xiao Chen, kau akan menyesal memberiku kesempatan. Haha, kau pasti akan menyesal. Rambut Huo Xuanfeng tergerai, tampak seperti orang gila. Sambil menyeringai ganas, ia melompat 100 kaki dan berdiri dengan gagah di udara. Pada saat ini, aura dan tekanannya melampaui batas, dan roh-roh api di sekelilingnya terus melonjak, seperti binatang api yang terbangun, menandakan kekuatan untuk membakar langit dan menghancurkan dunia. Meskipun kekuatan Huo Xuanfeng telah meroket 1000 kali lipat, dia tidak ingin ceroboh dan tidak ingin memberi Xiao Chen kesempatan. Dia tidak ingin menanggung penghinaan sebelumnya untuk kedua kalinya. Jadi dia memanggil roh api dan menggunakan jurus terkuat dalam hidupnya. Setelah peningkatan, roh api dikatalisasi hingga ekstrim, melilit tubuh Huo Xuanfeng, dan berevolusi menjadi benih api yang kacau, api kehancuran, yang siap meledak. 10 matahari di langit, 1000 api membakar dunia. Huo Xuanfeng seperti dewa api, kata-katanya menjadi kenyataan, dan dengan pikiran, ribuan api muncul, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi 10 matahari besar, melepaskan energi adiabatik yang kuat dan menghanguskan bumi. Ya Tuhan, 10 matahari. Cepat, lari. Melihat hal ini, warga di lapangan Tianren pun tak mau ikut bersenang-senang dan langsung berlari pulang. Setelah menembus alam kaisar, kekuatan Huo Xuanfeng telah jauh melampaui mereka. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan gerakan ini, seluruh lapangan Tianren akan terbakar menjadi abu, dan semua orang akan mati di sini. Zixian, pergi. Seng Langtian juga merasakan ancaman mematikan itu dan memanggil Zixian untuk mundur jauh bersama-sama. Xiaolin, Yiman, keluarlah dari jarak 1000 kaki. Jiang Qingyan melambaikan tangannya dan memancarkan 2 sinar energi untuk menyelimuti Xiaolin dan Yiman, tetapi dia tahu itu hanya setetes air dalam lautan. Tidak seorang pun yang dapat menahan serangan Huo Xuanfeng kecuali mereka menjauh darinya, dan dia tidak terkecuali. Semua orang berlari menyelamatkan diri, tetapi Xiao Chen dan Meng Qing adalah satu-satunya yang tetap tenang dan tidak pernah goyah. 10 matahari di langit yang sama, sungguh pemandangan yang spektakuler. Xiao Chen mendongak dan menatap 10 matahari yang menyala-nyala di belakang Huo Xuanfeng dengan kagum. Tapi,
Sisa hartamu telah diperas, dan sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Subjek tiba-tiba berubah, dan Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan niat pedang atribut es yang ekstrim mengguncang langit, bersaing dengan 10 matahari. Api yang ganas versus es yang ekstrim, dua kekuatan yang saling tolak, saling terjalin untuk menciptakan peta langit yin dan yang indah dan intens. Mungkinkah langkah ini? Meng Qing, yang berdiri tak jauh dari Xiao Chen, tertegun. Jiwa leluhur di tubuhnya seolah merasakan sesuatu dan siap bergerak. Meng Qing, perhatikan baik-baik dan pahami baik-baik. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia mengepalkan tangannya, dan niat pedang atribut es tertinggi berkumpul di telapak tangannya, mengembun menjadi pedang abadi. Ice Deep Eternal Dao hanyalah pedang. Kombinasi hukum es dan ilmu pedang, leluhur klan es menyadari kebenaran dengan pedang, dan pada saat ini menunjukkan gaya tertingginya di tangan Xiao Chen. Mendesis. Tak seorang pun dapat melihat wujud pedang itu sebenarnya, mereka hanya dapat melihat samar-samar bekas pedang yang melintang, dan 10 matahari di langit terkoyak dalam sekejap seperti potongan kertas, dan apinya dipadamkan dan dipadamkan oleh es hitam. 10 matahari menghilang, dan pemandangan langit yang terbakar oleh ribuan api pun runtuh. Hanya uap yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di langit, terus membubung. Pedang yang sangat kuat. Mimpi itu ibarat ziarah, mata indah bergetar dan tubuh pun bergetar. Dia tampak telah memahami sesuatu dan menyadari sesuatu, tetapi setelah menikmatinya dengan saksama, dia merasa pedang itu terlalu jauh darinya dan di luar jangkauannya. Lagi pula, dia bukan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen bertarung dengan leluhurnya, tampaklah ia dapat mempraktikkan ilmunya dan memanfaatkan keterampilan unik leluhurnya. Tetapi meskipun dia menyatu dengan jiwa leluhurnya, dia tetap tidak bisa mencapai level itu dalam waktu singkat dan tidak bisa mencapainya dalam semalam. Engah. Huo Xuanfeng yang bersemangat tinggi tak sempat membalas dendam sebelum ia kembali ditebas pedang. Separuh tubuhnya hampir terpotong. Ia berlumuran darah di langit dan tiba-tiba jatuh ke tanah, mendarat 3 meter dari Xiao Chen. Bagaimana mungkin Huo Xuanfeng, yang telah menerobos alam kaisar, masih kalah? Apa yang terjadi dengan serangan pedang tadi? Kenapa aku tidak bisa melihat bentuk pedangnya, hanya lintasannya? Dia menghancurkan 10 matahari dengan satu pedang dan langsung mengalahkan Huo Xuanfeng, yang telah menembus wilayah kekaisaran. Apakah orang ini dewa atau monster? Jika kemenangan Xiao Chen atas Huo Xuanfeng sebelumnya sudah sangat menakjubkan, orang-orang pasti akan mengagumi bahwa seorang jenius sekuat itu telah muncul di generasi muda alam Dewa Timur. Pada saat itu, semua orang hanya bisa merasakan gemetar dan ketakutan. Huo Xuanfeng, yang telah menembus alam kaisar, bahkan lebih kuat daripada alam kaisar biasa. Tak seorang pun bisa menebak seberapa tinggi kekuatan tempur sejatinya telah meroket. Namun saat menghadapi Xiao Chen, dia tetap dikalahkan oleh satu pedang, tidak memberinya ruang untuk melawan. Menakutkan sekali. Menjadikan dia musuh berarti mencari kematian. Zixian, apa kau mengenalnya sebelumnya? Bagaimana hubungan kalian? Tanya Seng Lantian sambil menarik napas cepat. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kita sama sekali tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia mungkin bahkan lebih kuat daripada patriark pertama Sekte Seng Dao kita. Tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan Sekte Seng Dao kita. Seng Lantian selalu sombong dan arogan, mengaku sebagai yang terbaik di antara generasi muda. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya mengaguminya adalah Jiang Qingyan. Tetapi saat ini, dia sebenarnya merasa beruntung karena dia tidak menjadi musuh Xiao Chen karena kematian Mingke. Kalau tidak, dia pasti akan bernasib sama seperti Huo Xuanfeng, dan bahkan Sekte Seng Dao mungkin terlibat. Kakak, jangan khawatir. Xiao Chen adalah pria yang jelas-jelas bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Jika kau tidak ikut campur dalam urusan Mingke, dia tidak akan membuat masalah bagi Sekte Dao Suci kita lagi. Xiao Chen melompat ringan dan terbang di depan Huo Xuanfeng. Huo Xuanfeng tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya, dengan rambut acak-acakan dan tubuh yang robek. Serangan pedang itu bisa saja membunuhnya secara langsung, tetapi tampaknya masih memberinya ruang untuk perbaikan dan tidak berakibat fatal. Merasa Xiao Chen mendekat, Huo Xuanfeng gemetar ketakutan dan berkata dengan ngeri, Xiao Chen, lepaskan. Lepaskan aku. Aku bersedia berjanji setia padamu dan memimpin seluruh klan roh api dalam kesetiaanmu. Tidak perlu. Xiao Chen menatapku dengan ekspresi dingin, satu-satunya nilaimu adalah semangat api di tubuhmu. Roh api. Huo Xuanfeng tertegun, seolah menyadari sesuatu. Ekspresinya langsung memucat, dan ia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan. Ia mengangkat tangannya dan meraih api redup di sekitar Huo Xuanfeng, lalu menariknya dengan kuat. Menabrak. Roh api yang bergantung pada Huo Xuanfeng ditahan secara paksa oleh Xiao Chen dan ditarik keluar dari Huo Xuanfeng. Mencicit, mencicit, mencicit. Terpisah dari tuannya, roh api yang melompat itu mengeluarkan suara mencicit seperti tikus kecil, dan sangat tidak sabaran. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat lepas dari kurungan Xiao Chen. Bab 1333. Setelah kehilangan semangat apinya, Huo Xuanfeng langsung menjadi cacat. Luka-lukanya semakin parah, bahkan penampilannya yang kekanak-kanakan pun mulai menua dan kerutan muncul di wajahnya. Lagi pula,
Kekuatan Huo Xuanfeng sepenuhnya bergantung pada tubuh roh apinya. Roh api kekacauan merupakan fondasi tubuh roh api. Tanpa roh api, tubuh roh api tidak akan berguna. Mereka benar-benar memisahkan roh api. Jiang Qingyan terkejut saat melihat perilaku Xiao Chen yang mengejutkan. Xiao Chen ragu-ragu untuk membunuh Huo Xuanfeng. Apakah tujuannya adalah roh api Huo Xuanfeng? Lagi pula, ketika Huo Xuanfeng ditingkatkan, Huo Ling juga akan ditingkatkan, dan nilainya akan lebih besar. Xiao Chen merangsang dan menindas Huo Xuanfeng, memang sengaja membiarkan Huo Xuanfeng menerobos, memungkinkannya mengeluarkan sedikit nilai terakhirnya dan memberi makan roh api. Sungguh pria yang mengerikan. Jiang Qingyan menarik napas dalam-dalam dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan terhadap Xiao Chen. Huo Xuanfeng, izinkan aku memberimu tumpangan. Xiao Chen menyingkirkan roh api, menatap Huo Xuanfeng dengan ekspresi dingin, dan mengangkat tangannya untuk membunuhnya. Tunggu. Tiba-tiba, tiga sosok terbang cepat dari kejauhan dan menghentikan Xiao Chen dari membunuh orang. Xiao Chen berhenti sejenak, mengangkat alisnya, dan melirik kedua tetua klan surgawi. Akhirnya, tatapannya jatuh pada pria yang tegas itu dan bertanya, apakah kau ingin menyelamatkannya? Apakah kau Xiao Chen? Pria tegas itu mengamatinya dan berkata dengan nada setuju, dalam perjalanan ke sini, aku mendengar tentang perbuatanmu. Sungguh mengesankan. Mampu mengalahkan Huo Xuanfeng, tuan muda klan roh api, menunjukkan kau cukup cakap. Nanti, kau dan yang lainnya akan menemaniku ke alam Dewa Utara untuk bertemu pangeran. Dia pasti akan menghargaimu. Kunjungan ke reruntuhan para dewa menyebabkan kekuatan keseluruhan generasi muda di alam Dewa Timur meningkat secara dramatis, di antaranya Huo Xuanfeng, Jiang Qingyan, Ying Tianlin, Seng Lantian dan Zhan Cheng yang sangat menonjol. Terakhir kali ia mengikuti sang pangeran ke suku surgawi, ia sangat memuji mereka berlima. Ia berpikir bahwa dengan kehadiran mereka berlima, mereka pasti akan menang dalam pertandingan pertukaran melawan alam Dewa Utara. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia dan pangeran pergi, seorang jenius super lain muncul di alam Dewa Timur dan benar-benar mengalahkan Huo Xuanfeng, salah satu dari 5 penjahat besar. Dan melihat pemandangan ini, hampir saja Huo Xuanfeng hancur. Itu luar biasa. Dengan bergabungnya Xiao Chen, sang pangeran memiliki peluang lebih baik untuk menang. Pangeran yang kau bicarakan adalah Ji Tianyu. Xiao Chen menatap pria dingin itu dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Kata pria tegas itu, tapi kuingatkan kau bahwa meskipun kau cukup berbakat, kau tetap harus menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada sang pangeran. Menyebutnya dengan namanya adalah pelanggaran berat. Karena ini pelanggaran pertamamu hari ini, aku tidak akan repot-repot denganmu. Ini tidak akan terjadi lagi. Mengerti? Haha, kamu bicara sangat menarik. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Pria tegas itu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada marah, apa maksudmu? Tidak ada artinya. Kata Xiao Chen ringan, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Engah. Huo Xuanfeng yang saat itu sudah cacat, terbunuh oleh satu pedang dan meninggal di tempat. Melihat ini, semua orang di tempat kejadian menghela napas. Tuan muda klan roh api, salah satu dari 5 jenius terhebat saat itu, terbunuh dengan cara ini, dan roh apinya pun ikut tercabut. Sungguh tragis. Kamu. Bagaimana kamu membunuhnya? Apa yang terjadi? Pria tegas itu terkejut dan marah. Yang mengejutkan adalah bagaimana Huo Xuanfeng dibunuh tanpa perlawanan apapun. Yang membuatnya marah adalah dia sudah meminta untuk melindungi Huo Xuanfeng, tetapi Xiao Chen masih mencoba membunuhnya, bahkan tidak menganggapnya serius. Apakah itu Huo Xuanfeng? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua tetua klan surgawi juga bingung. Mereka baru saja tiba dan tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Penatua. Ying Tianlin terbang di depan kedua lelaki tua itu tepat pada waktunya. Patriark muda, apa yang terjadi? Ying Tianlin juga takut kalau mereka berdua tidak memahami situasinya, jadi dia segera menjelaskan beberapa keadaan dengan suara rendah. Sama seperti kekhawatiran Seng Lantian, Xiao Chen memiliki kemampuan untuk menghancurkan Sekte Sengdao, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan klan Tianren. Huo Xuanfeng sudah mati dan itu tidak ada hubungannya dengan klan surgawi. Mereka tidak boleh mengambil tindakan apapun yang menyinggung Xiao Chen. Huo Xuanfeng telah menerobos ke alam kaisar. Kedua tetua klan surgawi menatap kosong ke arah Huo Xuanfeng, yang dibunuh oleh Xiao Chen seperti ayam, dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Apakah dia ada di wilayah kekaisaran? Sekuat apapun klan surgawi, mereka hanya memiliki 2 leluhur di tingkat kekaisaran, yang merupakan fondasi terbesar klan surgawi. Biasanya, saat melihat kedua leluhur tersebut, mereka akan menghormatinya sebagai dewa dan bahkan akan mendekat karena takut menyinggung martabat mereka. Tapi apa yang terjadi dengan Huo Xuanfeng? Dengan bakat Huo Xuanfeng, setelah menembus alam kaisar, seharusnya ia berada di level yang sama dengan kedua leluhurnya. Bagaimana mungkin ia bisa dibunuh dengan mudah? Xiao Chen, aku butuh penjelasan. Kalau tidak, betapapun berbakatnya dirimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hari ini. Pria tegas itu geram. Xiao Chen mampu membunuh Huo Xuanfeng, membuktikan bahwa dia lebih berharga daripada Huo Xuanfeng. Tetapi dia juga bisa melihat bahwa Xiao Chen adalah orang yang tidak terkendali dan sulit dijinakkan. Jika dia tidak dipoles, dia tidak akan bisa digunakan untuk tujuannya sendiri. Dia harus diberi pelajaran.
Apakah kamu dari klan Si? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Pria tegas itu terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan heran, apakah kamu kenal klan Si? Setiap patriark klan Si disebut Kaisar Si. Patriark klan Si saat ini bernama Silier. Dia adalah kaisar tak bermahkota dari alam nirvana dan duduk di istana Kaisar Si, kata Xiao Chen. Apa yang ingin kau katakan? Pria tegas itu mengerutkan kening. Aku ingin mengatakan bahwa Silier telah bersumpah setia kepadaku. Sebagai anggota klan Si, kau juga harus mengikuti Silier dan bersumpah setia kepadaku. Sekarang kau memberiku perintah, yang sama saja dengan pembangkangan, dan itu kejahatan serius. Apa, kamu? Kamu orang itu? Murid lelaki tegas itu tiba-tiba mengecil dan dia menatap Xiao Chen dengan tak percaya. Kali ini dia mengikuti Jitianyu ke dunia bawah, tidak hanya untuk menangani urusan alam Dewa Utara, tetapi juga untuk mencari tahu alasan mengapa Silier mengkhianatinya. Namun, terakhir kali dia pergi ke istana Si, dia mendapati Silier tidak ada di sana, jadi dia berbalik dan pergi ke alam Dewa Utara. Meskipun Silier adalah seorang wanita dan juniornya, sejujurnya, dia pernah sangat mengagumi Silier. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Silier telah mengkhianatinya, dia terkejut dan merasa sulit untuk mengerti. Sekarang, dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Silier benar-benar jatuh cinta pada Xiao Chen, pemuda tampan ini. Sial, apakah gadis itu mengira pemuda tampan ini lebih baik daripada pangeran klan Ji? Apakah dia benar-benar mengerti apa yang diwakili oleh keluarga kerajaan? Demi Silier, aku akan melepaskanmu kali ini. Katakan pada Jitianyu bahwa aku akan segera mencarinya dan memintanya untuk bersiap secara mental. Xiao Chen tidak takut Jitianyu akan melarikan diri. Bahkan, sesuai dengan karakter Jitianyu, dia tidak akan melarikan diri. Mari kita lihat seberapa mampu pangeran dari klan Ji ini. Tentu saja, dia dan Jitianyu sebenarnya tidak memiliki banyak kebencian, alasan utamanya adalah Duan Qingchang. Jika Duan Qingchang bisa keluar tepat waktu, dia akan membiarkan Duan Qingchang membalas dendam secara pribadi. Meng Qing, ayo kembali. Ya. Meng Qing menanggapi dengan patuh, mengikuti Xiao Chen, dan pergi di hadapan semua orang. Bab 1334. Di dunia batin, Xiao Chen mengeluarkan roh api yang diekstraksi dari Huo Xuanfeng, memanggil Chaos Green Lotus, dan melemparkan roh api di depannya. Aku tidak memberimu bunga dao penggabungan kekosongan terakhir kali, jadi aku akan menebusnya kali ini. Meskipun dia tahu bahwa Chaos Green Lotus sangat setia, Xiao Chen jelas bisa merasakan kebencian yang tersisa saat dia menghentikannya menyerap Void Midflower terakhir kali. Kebencian ini bukanlah kebencian, tetapi hanya sekadar amukan kekanak-kanakan. Bila orang tua tidak membelikan mainan untuk anak-anaknya, anak-anak akan merajuk dan mengamuk. Saat bertemu dengan Huo Xuanfeng, Xiao Chen memperhatikan pergerakan tak biasa dari teratai hijau kekacauan dan menduga bahwa roh api ini dapat menjadi nutrisi bagi teratai hijau kekacauan, dan efeknya mungkin lebih baik daripada bunga Void Hedao, jadi dia berusaha keras untuk mengekstrak roh api dari Huo Xuanfeng. Fakta telah membuktikan bahwa roh-roh api ini memang memiliki aura yang kacau. Ketika teratai hijau kekacauan melihat mereka, ia langsung mengelilingi Xiao Chen dengan rakus. Setelah mendapat izin Xiao Chen, ia dengan gembira menerkam roh-roh api dan menghisapnya dalam jumlah besar. Roh api kekacauan juga bukan makhluk biasa. Klan roh api hanya memiliki kesempatan untuk melahirkan tubuh roh api sekali setiap puluhan juta tahun. Namun, di hadapan Chaos Green Lotus, mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa menerima nasib mereka. Hanya dalam waktu singkat, energi api sepenuhnya diserap oleh Chaos Green Lotus, dan roh api runtuh dan sepenuhnya hilang antara langit dan bumi. Teratai hijau kekacauan, yang telah menyerap roh api dan energi api, dikelilingi oleh lingkaran halo merah menyala, yang sangat ajaib. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa teratai hijau kekacauan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, tumbuh setidaknya 10 cm lebih tinggi. Xiao Chen telah melihat Chaos Green Lotus berubah menjadi sesuatu yang panjangnya ribuan atau bahkan puluhan ribu kaki, tetapi dia mengerti bahwa itu adalah suatu bentuk transformasi. Tubuh asli Chaos Green Lotus hanyalah bibit kecil. Sama seperti Xiao Chen, hanya dengan pikirannya saja, dia dapat berubah menjadi tubuh sebesar gunung, tetapi tingginya sebenarnya hanya manusia biasa. Tubuh Chaos Green Lotus tiba-tiba tumbuh 10 cm lebih tinggi, yang tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang menyenangkan. Aku tidak menyangka roh api begitu efektif. Xiao Chen mulai berpikir apakah dia harus pergi ke klan roh api untuk mencari lebih banyak roh api. Di antara generasi muda klan roh api, mungkin hanya Huo Xuanfeng yang memiliki tubuh roh api, tetapi bagaimana dengan generasi yang lebih tua? Tidak masuk akal jika klan roh api telah diwariskan selama bertahun-tahun tanpa koleksi atau warisan apapun. Setelah keluar dari dunia batin, Meng Qing datang untuk melapor. Tuan Muda, Ying Tianlin, Jiang Qingyan, Seng Langtian, dan anggota kelompok lainnya telah melakukan perjalanan ke alam Dewa Utara melalui susunan teleportasi. Aku akan pergi ke alam Dewa Utara, tapi kau harus kembali ke klan Es, kata Xiao Chen. Meng Qing terkejut dan berkata dengan ragu, apakah kamu ingin pergi sendiri? Yah, lebih nyaman pergi sendiri. Xiao Chen berjanji pada Silier bahwa dia akan membawanya bersamanya. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia harus tinggal untuk membantu mengurus 12 istana jiwa naga, dan istana Si Huang juga tidak bisa hidup tanpanya, jadi akan lebih baik baginya untuk pergi sendiri.
Sudah hampir 10 tahun sejak kita meninggalkan klan S. Meskipun masih belum ada kabar dari klan S tentang kembalinya Xiyun, aku akan merasa lebih tenang jika kau kembali. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, tak seorang pun di klan S yang bisa menandingimu. Mulai sekarang, kau bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Waktu kamu mengikutiku, bukankah itu karena kamu ingin menjadi cukup kuat agar tidak lagi terkekang? Sekarang, kamu pasti bisa. Perkataan Xiao Chen membuat Meng Qing terdiam. Memang benar, dia mengikuti Xiao Chen sejak awal karena dia ingin menjadi kuat. Sekarang, keinginannya yang telah lama dipendam telah terwujud, dan keempat leluhur kaisar ilahi dari klan S bukanlah tandingannya. Tetapi karena beberapa alasan, dia tidak merasa sebahagia yang dia kira. Aku mengerti. Aku akan menjaga Xiyun baik-baik dan menunggumu kembali. Meng Qing akhirnya mematuhi perintah Xiao Chen dan kembali ke klan S. Setelah Meng Qing pergi, Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Buping dan kemudian pergi ke klan surgawi sendirian. Ketika para Celestial mengetahui kedatangan Xiao Chen, para pemimpin klan keluar untuk menyambutnya secara pribadi, karena takut dia akan diabaikan. Pada hari itu di lapangan Tianren, awalnya tidak banyak orang dari klan Tianren yang memperhatikannya. Hanya Ying Tianlin dan dua tetua dari istana bawah tanah yang mengetahuinya. Kemudian, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi di lapangan Tianren, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada eksistensi sekuat itu di alam Dewa Timur, satu orang yang mampu menghancurkan seluruh klan kekaisaran. Tuan Xiao, saya ingin tahu mengapa Anda datang ke suku kami hari ini. Tanya kepala keluarga klan surgawi dengan gugup. Xiao Chen meliriknya dan berkata tanpa berkata-kata, aku hanya meminjam susunan teleportasimu, mengapa kamu begitu gugup? Meminjam susunan teleportasi. Pemimpin klan surgawi terkejut dan bertanya, Tuan Muda Xiao akan pergi ke alam Dewa Utara. Tentu saja. Kata Xiao Chen, aku yakin pemimpin klan tidak akan menolak memberiku wajah ini, kan? Beraninya aku. Meminjam susunan teleportasi itu hanya masalah kecil. Aku akan segera membawamu ke sana. Sang patriark klan surgawi tampak diam-diam merasa lega. Dia benar-benar takut kalau Xiao Chen punya niat lain. Jika Anda hanya meminjam susunan teleportasi, itu bukan masalah besar. Patriark klan surgawi secara pribadi memimpin jalan menuju istana bawah tanah tempat susunan teleportasi berada. Kehormatan ini mungkin hanya dinikmati oleh Xiao Chen. Dalam perjalanan, Xiao Chen bertanya secara sengaja atau tidak sengaja, Kepala Ying, apakah Anda dari suku Tianren yang sangat dekat dengan Ji Tianyu? Pemimpin klan surgawi sedikit terkejut. Karena mengira Xiao Chen tampaknya menyimpan dendam terhadap Ji Tianyu, ia segera berkata, Tuan Muda Xiao, mohon mengerti. Ji Tianyu adalah seorang pangeran dari keluarga kerajaan. Kami klan surgawi tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Ia adalah tamu klan surgawi kami, dan kami memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, kami klan surgawi tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Hanya itu. Xiao Chen jelas tidak mempercayainya dan berkata dengan tenang, kenapa aku merasa kalian sangat akrab dengannya dan sudah bertukar pikiran secara mendalam. Tidak, sama sekali tidak. Bantah pemimpin klan surgawi dengan tegas. Aku tahu klan Zhan dan Pangeran Ji dekat. Kalaupun ada komunikasi atau konspirasi yang mendalam, itu pasti dengan klan Zhan, dan tidak ada hubungannya dengan kami, klan surgawi. Oh, benarkah? Xiao Chen tersenyum tak dapat dijelaskan dan tidak mengungkapkannya. Klan Zhan kemungkinan besar berkerabat dekat dengan Ji Tianyu, tetapi klan Tianren kemungkinan besar memiliki hubungan darah yang sama. Untuk menjauhkan diri dari masalah tersebut, orang ini hanya mengkhianati klan Zhan. Tuan Xiao, Anda harus percaya kepada saya. Kami, klan surgawi, selalu berperilaku baik dan telah menjalankan tugas kami. Kami tidak ingin ikut campur dalam perseteruan antara Anda dan Pangeran Ji, dan kami tidak berhak ikut campur, kata pemimpin klan surgawi sambil tersenyum kecut. Lupakan saja, aku tidak bilang akan melakukan apapun padamu. Aku tidak peduli rencana jahat apapun yang kau dan Ji Tianyu rencanakan, tapi kalau kau berani punya niat jahat padaku, aku tidak akan sopan. Kuharap kau ingat ini. Tentu saja, tentu saja. Tak lama kemudian, keduanya pun tiba di istana bawah tanah dan bertemu dengan dua tetua yang menjaganya. Salam untuk pemimpin klan. Bertemu Guru Xiao. Mereka berdua memperlakukan sang patriark dengan hormat. Ada ketakutan yang jelas terlihat pada mereka berdua terhadap Xiao Chen. Tuan Muda Xiao ingin menggunakan susunan teleportasi, Anda harus segera mengaturnya. Baik, Tuan Xiao, silakan ikuti kami. Sekelompok 4 orang memasuki istana bawah tanah dan melihat susunan teleportasi raksasa yang dapat menampung puluhan orang sekaligus. Bab 1335. Tuan Muda Xiao, karena jarak antara alam Dewa Timur dan alam Dewa Utara terlalu jauh, bahkan dengan susunan teleportasi, akan memakan waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Tidak mungkin untuk sampai di sana dalam sekejap. Setelah semuanya siap, sang patriark klan surgawi memberikan pengingat yang disengaja. Ya, aku tahu. Xiao Chen mengangguk dan melompat ke susunan teleportasi. Rintisan. Kedua tetua itu mengaktifkan susunan teleportasi. Wow! Cahaya putih menyilaukan berkelebat, menyelimuti Xiao Chen dan menghilang. Selama proses transmisi, Xiao Chen tampak berada di koridor luar angkasa.
Koridor itu panjangnya sekitar 10 meter, dan terdapat turbulensi ruang tanpa akhir di sekelilingnya. Hanya bagian dalam koridor yang dilindungi oleh kekuatan aturan dan orang-orang dapat bergerak bebas. Susunan teleportasi ini luar biasa. Aku penasaran siapa yang membuatnya. Xiao Chen menunjukkan kekagumannya. Susunan teleportasi super ini, peninggalan zaman kuno dan satu-satunya yang mampu menjangkau dua alam dewa, sungguh luar biasa. Di zaman kuno, dunia para dewa pastilah tempat semua ras saling bersaing dan banyak orang luar biasa muncul. Sayang sekali aku tidak punya kesempatan untuk melihat mereka. Proses transmisi memakan waktu 1 jam. Xiao Chen memikirkannya, lalu duduk di suatu tempat, berniat memejamkan mata dan mengatur napas sejenak. Namun, tepat setelah ia memejamkan mata selama lebih dari 10 tarikan napas, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Aura yang mendominasi memancar keluar, menyebabkan ruang terdistorsi. Saat Xiao Chen menatap dengan mata tajam, dia melihat seorang pria berjubah hitam muncul di ujung koridor. Lelaki berjubah hitam itu tergantung di sana, seakan-akan ia bukan bagian dari masa dan ruang ini, yang misterius dan tak terduga. Orang ini sangat kuat. Sangat kuat. Angka yang luar biasa. Xiao Chen menatap lelaki berjubah hitam itu dengan serius, mengingat bagaimana dia pernah membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke era kuno. Mungkin dia tampak seperti lelaki berjubah hitam bagi orang lain pada waktu itu, sama seperti dia tampak seperti lelaki berjubah hitam baginya sekarang. Kau bukan dari masa dan ruang ini. Tanya Xiao Chen dengan nada serius, kenapa kau di sini? Untukmu. Pria berjubah hitam itu tampak seperti orang mati yang telah terkubur di bawah tanah selama miliaran tahun. Ia tak bernyawa, tanpa jejak kehidupan, dan nadanya sangat dingin. Datang untukku. Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kita saling kenal? Pria berjubah hitam itu tidak menjawab Xiao Chen, tetapi terus menatapnya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada agak terkejut, aku tidak pernah menyangka ada orang di masa depan yang mampu memahami kekuatan ilahi samsara agung dan memurnikan makam samsara. Luar biasa. Apakah Anda kesini untuk makam samsara? Xiao Chen menatap lelaki berjubah hitam itu, matanya penuh pertimbangan. Sebenarnya dia selalu bertanya-tanya tentang keberadaan makam reinkarnasi. Sang Master Roda Reinkarnasi bahkan tidak lebih hebat darinya dalam roda reinkarnasi, dan mustahil baginya untuk menciptakan sesuatu yang menentang surga seperti makam reinkarnasi. Kini, pria berjubah hitam ini lebih memilih mendobrak tabu dan menyeberangi sungai panjang ruang dan waktu untuk menemukan jati dirinya. Jelaslah bahwa ia adalah seseorang yang benar-benar memahami makam samsara. Tidak menutup kemungkinan bahwa ia adalah pemilik sebenarnya dari makam samsara. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Sosok berjubah hitam itu seolah bisa membaca pikiran Xiao Chen dan tersenyum misterius. Pertama, aku bukan penguasa makam samsara. Kedua, aku tidak membalikkan waktu dan ruang, jadi aku tidak melanggar tabu kausal apapun. Hanya saja tempatku berada ini agak istimewa. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, tentu saja, kau tidak bisa masuk atau keluar tempat itu begitu saja. Aku memang melanggar beberapa aturan. Kalau aku ketahuan, aku harus membayar mahal. Aku mengerti, kata Xiao Chen dengan tenang, lalu. Apa tujuanmu mencariku? Makam samsara belum benar-benar rampung, dan belum saatnya untuk mengenali tuannya. Ia bagaikan buah yang masih tumbuh, belum matang, dan tak boleh dipetik sesuka hati, kata pria berjubah hitam itu. Xiao Chen tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, jadi, kau di sini untuk membunuhku? Belum tentu. Jika kau bersedia mengambil inisiatif untuk membebaskan makam samsara dan memutuskan hubungan sebab akibat dengannya, kita bukan hanya tidak akan bermusuhan, tetapi juga bisa berteman, kata pria berjubah hitam itu. Bagaimana jika aku menolak? Kata Xiao Chen. Anak muda, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Nada suara lelaki berjubah hitam itu tetap sama, tidak senang maupun marah, bagaikan batu abadi dan tak tersentuh, dan tak ada apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkan keadaan pikirannya. Pak tua, sebaiknya kau pikir-pikir dulu sebelum berkata kasar. Aku tidak selalu ingin menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, kata Xiao Chen ringan. Pria berjubah hitam itu tampak terkejut, lalu mencibir, jika kau punya nyali, aku akan memberimu reinkarnasi sejati. Begitu dia selesai berbicara, aura pria berjubah hitam itu berubah, dan dia melambaikan tangannya untuk melepaskan hukum yang sangat familiar. 6 jalan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi besar membalikkan miliaran tahun cahaya waktu dan ruang, berevolusi menjadi pemandangan reinkarnasi yang megah dan menakjubkan, mencoba menelan Xiao Chen. 6 jalur reinkarnasi yang hampir lengkap. Melihat ini, mata Xiao Chen berubah. Pencapaian orang ini dalam jalan reinkarnasi jauh melampaui jangkauan guru reinkarnasi dan telah mencapai kesempurnaan. 6 jalan reinkarnasi. Pikiran Xiao Chen langsung berkecamuk di benaknya. Ia mengangkat tangannya dan merapal mantra yang sama untuk melawan. Namun, itu tidak efektif. Dengan gerakan yang sama, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen kalah dengan kekuatan pria berjubah hitam. 6 jalan reinkarnasi Xiao Chen tampaknya tidak mampu menahan tekanan dari 6 jalan reinkarnasi pria berjubah hitam dan langsung runtuh. Kau sungguh naif. Kau baru saja mulai memahami kekuatan siklus reinkarnasi agung. Apakah jalan reinkarnasi yang sebenarnya sesederhana yang kau bayangkan?
Lelaki berjubah hitam itu mencibir, melancarkan satu gerakan, lalu meneruskannya dengan gerakan lain. 6 jalan tinju reinkarnasi. Cahaya tinju emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, menghancurkan miliaran aturan, tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Xiao Chen tanpa sadar mundur selangkah, tetapi cahaya tinju mengikutinya seperti bayangan dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Peng! Xiao Chen terkena hantaman langsung dan tubuhnya terpental mundur dengan keras, menghantam dinding koridor biasa, menyebabkan seluruh koridor biasa bergetar. Pada saat ini, adegan nyata dari 6 reinkarnasi yang dikembangkan oleh pria berjubah hitam telah sepenuhnya menyelimuti Xiao Chen, mencoba menarik Xiao Chen ke dalam reinkarnasi. Potongan terbalik yin dan yang. Xiao Chen mengubah gerakannya dan menebas ke belakang dengan pedangnya, mengganggu tatanan waktu dan ruang serta bertabrakan dengan adegan nyata 6 jalan reinkarnasi. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan waktu dan ruang berputar dan musnah terus-menerus. Koridor aturan tak mampu menahan tekanan dan runtuh. Tanpa koridor yang teratur, keduanya langsung berada dalam pergolakan waktu dan ruang, tidak menyadari waktu dan arah. Kekuatan sebab dan akibat. Lelaki berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya, seakan-akan ia bingung akan sesuatu. Namun tak lama kemudian, ia mencibir lagi, hukum karmamu juga tidak sempurna dan tidak dapat menandingi hukum reinkarnasiku. Benar saja, pedang sebab akibat Xiao Chen menghilang, tetapi pemandangan sebenarnya dari 6 jalan reinkarnasi masih ada, terus menarik Xiao Chen, mencoba menelannya. Sungguh merepotkan. Saat ini, pikiran Xiao Chen tak lagi tertuju pada pria berjubah hitam itu, melainkan menatap koridor biasa yang hancur total dengan tatapan tak berdaya. Alasan mengapa dia terus menyerah adalah karena dia punya kekhawatiran. Karena dia sedang dalam proses teleportasi, dia hanya bisa berteleportasi secara normal jika dia tetap berada di koridor biasa. Pada saat ini, koridor aturan telah dilanggar, yang berarti susunan teleportasi telah hancur. Ia takut tidak akan bisa berteleportasi ke lokasi yang ditentukan di alam Dewa Utara seperti yang direncanakan. Kau benar-benar ingin aku memasuki jalur reinkarnasimu. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Karena koridor aturan telah hancur, Xiao Chen tidak lagi khawatir dan memutuskan untuk mencobanya. Melihat Xiao Chen tak lagi melawan, panggung sesungguhnya dari 6 jalan reinkarnasi pun runtuh seketika, berusaha membuat Xiao Chen jatuh ke dalam reinkarnasi. Namun, saat kekuatan reinkarnasi menyentuh tubuh Xiao Chen, dia terkejut melihat pemandangan mengerikan. Bab 1336. 6 alam reinkarnasi adalah kekuatan yang mengerikan. Semua makhluk hidup dan roh tidak dapat lepas dari takdir yang telah ditentukan ini dan terlahir kembali serta mati berulang kali dalam siklus reinkarnasi. Mudah untuk mengatakan bahwa seseorang dapat melampaui siklus reinkarnasi, tetapi berapa banyak orang sepanjang sejarah yang benar-benar mampu melakukannya. Seorang pria misterius berjubah hitam datang dari ruang dan waktu yang tak dikenal. Pencapaiannya dalam reinkarnasi jauh melampaui pencapaian dewa reinkarnasi. Pada saat ini, ia menggunakan hukum reinkarnasi untuk mengembangkan adegan nyata dari 6 reinkarnasi, dengan tujuan membuat Xiao Chen jatuh ke dalam reinkarnasinya, dan berada di bawah kendalinya selamanya, tak pernah bisa berbalik. Akan tetapi, tepat saat adegan sesungguhnya dari 6 reinkarnasi itu menyelimuti dan menyentuh tubuh Xiao Chen berdiri diam seperti gunung, seakan-akan dialah yang unik di antara ke-6 jalan itu, yang tidak saling menyatu maupun saling menolak. Bagaimana? Ini mungkin? Teriak pria berjubah hitam tak percaya. Bagaimana mungkin kau tidak dikendalikan oleh siklus reinkarnasi? Tujuan utama saya dalam mempraktikkan Taoisme adalah menghindari siklus reinkarnasi. Sehebat apapun jalur reinkarnasi Anda, itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Xiao Chen menenangkan tubuh dan pikirannya, tidak memberikan perlawanan, namun ia mampu bergerak bebas dan santai melalui adegan nyata 6 jalan reinkarnasi. Mustahil. Tak seorang pun bisa benar-benar melampaui siklus reinkarnasi. Bantah sosok berjubah hitam itu dengan dingin. Yang disebut transendensi reinkarnasi itu relatif. Reinkarnasi yang kau transendensikan hanyalah reinkarnasi dunia ini, tetapi pencapaianku dalam hal reinkarnasi jauh melampauimu. Kau tak bisa melampaui reinkarnasiku. Ada reinkarnasi di dunia, dan para biksu juga dapat mengendalikan jalan reinkarnasi. Beberapa orang telah mencapai keabadian melalui jasa mereka, melampaui siklus reinkarnasi dan menjadi abadi. Namun, jika mereka bertemu musuh yang mengendalikan kekuatan siklus reinkarnasi yang agung, mereka tetap akan dikirim ke reinkarnasi. Melampaui siklus reinkarnasi itu relatif. Aku setuju denganmu. Jika jalan reinkarnasimu lebih kuat dariku, kau memang bisa memenjarakanku secara paksa dalam siklus reinkarnasi. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tapi sayangnya, jalan reinkarnasimu tidak bisa melampaui jalan reinkarnasiku. Kau bilang jalur reinkarnasimu lebih unggul dariku. Pria berjubah hitam itu mencibir. Tidak, aku baru mengenal jalan reinkarnasi selama beberapa tahun. Dari segi pencapaian jalan reinkarnasi saja, aku memang tidak sebaik dirimu. Xiao Chen berkata, tapi entah itu jalan reinkarnasi, jalan karma, atau jalan 5 elemen, tak satu pun dari itu adalah jalanku. Paling banter, itu hanya hobi dan minat. Nada suara pria berjubah hitam itu berubah muram. Lalu apa daomu? Dao samsara dan dao karma keduanya adalah dao tertinggi.
Jika kau tidak fokus mengembangkan keduanya, apakah kau meninggalkan dasar-dasar dan mengejar dao-dao minor lainnya? Takdir tidak dapat diprediksi, sebab dan akibat adalah yang utama, dan reinkarnasi adalah yang kedua. Di mata pria berjubah hitam itu, Xiao Chen memiliki sebab dan akibat serta reinkarnasi, dua jalan agung tertinggi, yang merupakan kesempatan yang tak tertandingi. Ia pasti akan mendalami dua jalan agung ini. Pemikiranmu terlalu sempit, terlalu terobsesi dengan bentuk-bentuk yang dangkal. Apa yang disebut pemeringkatan jalan agung itu tak berarti bagiku. Pengembangan Tao seharusnya berfokus pada pribadi, dengan Tao sebagai pertimbangan sekunder. Tapi kau, dan kebanyakan orang bodoh di dunia, terlalu menekankan Tao, menempatkan kereta di depan kuda. Jika suatu hari kau bisa menyelesaikan hubungan ini, mungkin kau akan mengerti apa itu Taoku. Tentu saja, premisnya adalah Anda bertahan hidup hari ini. Begitu dia selesai berbicara, aura Xiao Chen tiba-tiba berubah, menunjukkan sikap serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari manapun lelaki berjubah hitam ini berasal, karena ia punya niat membunuhnya, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Siapa yang membunuh orang lain akan dibunuh. Tentu saja, pria berjubah hitam itu tak diragukan lagi adalah makhluk paling kuat di zaman kuno. Keberadaannya mungkin bahkan lebih lama dari makam samsara. Ia bahkan mungkin mengendalikan sesuatu dan merupakan salah satu dalang di balik semua ini. Tidak seperti orang-orang kuat yang setengah lumpuh di makam samsara, dia berada dalam kondisi puncak. Karena itu, Xiao Chen tidak akan gegabah. Dewa terlarang. Alam dewa terlarang tiba-tiba terbuka, dan aura Xiao Chen tak lagi terkekang, melainkan meroket dalam sekejap. Rambut hitam legamnya tiba-tiba berubah menjadi kilau putih keperakan, membuatnya tampak seperti surah dari dunia fantasi. Sosok berambut putih. Siapa kamu? Pria berjubah hitam itu terkejut ketika melihat Xiao Chen yang tiba-tiba berubah menjadi sosok ramping dengan rambut putih panjang. Orangnya tetap orang yang sama. Tapi aura itu terlalu aneh. Tidak terlalu kuat, tapi memberinya ilusi seolah-olah ia tak terjangkau. Seolah-olah dia hanya seekor semut yang berdiri di tanah, sementara Xiao Chen berdiri di puncak langit, dari sudut pandang manusia yang menatap dewa. Xiao Chen tidak menjawabnya. Sepertinya ini kedua kalinya saya memasuki kondisi ini. Pertama kali adalah pada pertempuran terakhir di dunia peri, menghadapi Chen Yuan, dewa leluhur klan Chen. Saat itu, dia sebenarnya hanya memasuki kondisi ini secara kebetulan, dan dia bingung dan hanya memiliki pemahaman yang samar-samar. Dan sekarang, dia samar-samar mengerti sesuatu. Ini adalah tahunnya. Serangan pembunuh dewa. Melarikan diri ke dalam kehampaan dan mencapai alam dao yang tak terbatas, Xiao Chen mulai menunjukkan sisinya yang menantang dewa. Meskipun sebelumnya hanya pukulan biasa, kini ia melepaskan kekuatan terkuat, menghancurkan ruang dan waktu. Lelaki berjubah hitam itu terganggu saat melihat hal itu. Namun dia bukan orang biasa, dia bereaksi cepat dan juga melontarkan pukulan. 6 jalan tinju reinkarnasi. Ledakan. Kedua tinju itu beradu, dan dua kekuatan penghancur meletus dalam sekejap. Dalam pergolakan ruang dan waktu ini, sebuah duel bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Setelah kekacauan itu, lelaki berjubah hitam dan Xiao Chen berdiri di dua ujung waktu dan ruang, saling berhadapan dengan bangga, tampaknya seimbang. Hebat, hebat. Kupikir aku bisa dengan mudah menaklukkanmu, tapi aku tak pernah membayangkan kau akan memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan di alam dewa kuno, pertempuran sebesar ini jarang terjadi. Harus kuakui, kau telah memberiku luapan gairah yang sudah lama tak kurasakan. Pria berjubah hitam itu akhirnya terbebas dari rasa kebasnya, darahnya mendidih, semangatnya membumbung tinggi, dan dia tampak luar biasa gembira. Aku yakin kau tak akan menyesal jika bisa merasakan gairah lagi sebelum akhir hayatmu. Dibandingkan dengan gairah pria berjubah hitam itu, Xiao Chen tetap tenang. Pria berjubah hitam itu terkejut, lalu berkata dengan nada marah, jangan bertingkah seolah kau yakin akan kemenangan. Sebelumnya, aku tak yakin bisa membunuhmu. Tapi sekarang, kau tak lagi di hadapanku. Pernyataan acuh tak acuh ini menunjukkan bahwa Xiao Chen sebelumnya dan Xiao Chen sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Dalam waktu singkat, ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Tao-nya sendiri. Kurasa kau sudah gila. Pria berjubah hitam itu meraung, menangkupkan kedua tangannya, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Urutan reinkarnasi. Dalam sekejap, hukum yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puluhan juta rantai kekosongan, memanjang dari arah yang tidak diketahui dan melilit Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen tetap tidak tergerak dan mengayunkan pedangnya. Potongan terbalik yin dan yang. Pedang sebab akibat yang tak terlihat menyapu bersih dengan satu serangan. Klang, 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 klang. Rantai kehampaan tak mampu menahan kekuatan pedang dan terputus satu demi satu, lenyap dengan cepat tanpa jejak. Jejak apapun terhapus oleh kekuatan sebab dan akibat, seolah-olah tak pernah muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki berjubah hitam itu terkejut dan bingung. Xiao Chen pernah menggunakan pedang ini sebelumnya, dan kekuatannya jelas tidak terlalu kuat. Bagaimana mungkin pedang itu mengalami perubahan kualitatif dalam sekejap mata dan mampu memutus rangkaian reinkarnasinya? Kecelakaan. Nada bicara Xiao Chen dingin, seolah-olah dia sedang mengejeknya. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya lagi dan mengucapkan sebuah hukum.
6 jalan reinkarnasi. 6 jalur reinkarnasi diciptakan kembali, dan dalam sekejap, yin dan yang saling terkait, tatanan ditata ulang, dan energi terlarang berevolusi menjadi pemandangan reinkarnasi nyata, yang menyelimuti pria berjubah hitam. Bab 1337. Meskipun terkejut dengan kekuatan pedang karma, pria berjubah hitam itu mencibir ketika melihat gerakan Xiao Chen. Apa kau gila? Apa kau sedang memamerkan keahlianmu di depanku? Saya pernah mencobanya sebelumnya, dan 6 jalan reinkarnasi milik Xiao Chen tidak sebanding dengannya. Sekarang Xiao Chen benar-benar menggunakan trik yang sama lagi, dia hanya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Biarkan aku menunjukkan kepadamu sekali lagi siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Pria berjubah hitam itu mengerahkan seluruh kekuatan reinkarnasi agungnya dan sekali lagi menampilkan 6 jalan reinkarnasi yang terhebat, mencoba menghancurkan 6 jalan reinkarnasi milik Xiao Chen, sama seperti sebelumnya. Tetapi situasi yang sama sekarang memiliki hasil yang sama sekali berbeda. 6 jalur reinkarnasi Xiao Chen dan pria berjubah hitam keduanya dapat berevolusi menjadi adegan nyata, seolah-olah mereka adalah dua dunia nyata. Ledakan. Kedua dunia reinkarnasi saling bertabrakan, dan dunia reinkarnasi pria berjubah hitam itu sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Klik. Dengan suara nyaring, dunia reinkarnasi pria berjubah hitam itu retak inci demi inci dan kemudian runtuh. Peng. Lelaki berjubah hitam itu diserang oleh kekuatan yang mengerikan dan terlempar di tempat, menderita luka serius. Tidak. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki berjubah hitam itu suaranya serak dan amat ketakutan. Mungkin karena lukanya itu, sosoknya menjadi jauh lebih redup, seakan-akan ia hendak menghilang dari dunia ini. Apa kau sudah mencapai batasmu dengan begitu mudahnya? Xiao Chen berjalan ke arah pria berjubah hitam itu dan mencibir, daya tahanmu sungguh buruk. Faktanya, dengan penglihatan Xiao Chen, dia pasti dapat melihat bahwa lelaki berjubah hitam itu dibatasi. Sama seperti ketika ia membalikkan waktu dan ruang ke era kuno, jika ia mengubah terlalu banyak sebab dan akibat di era kuno, ia akan menderita serangan balik dan harus menanggung karma sebab dan akibat. Walaupun lelaki berjubah hitam itu berkata bahwa dia tidak membalikkan waktu dan ruang, tetapi hanya keluar dari tempat khusus, batasannya sebenarnya sama. Dia tidak dapat bertahan dalam ruang dan waktu ini terlalu lama karena banyaknya batasan. Saat itu, ia terluka dan tak mampu menahan tekanan pembatasan. Sosoknya meredup dan kabur, dan semua jejak keberadaannya akan segera terhapus dari dunia ini. Kenapa? Jalan reinkarnasimu jelas tidak sebaik jalan reinkarnasiku, kenapa seperti ini? Pria berjubah hitam itu mengabaikan keselamatannya sendiri dan malah terjebak di jalan buntu, seperti orang gila. Ia terobsesi dengan fakta bahwa Xiao Chen mampu melukainya dan tidak bisa melupakannya. Sebenarnya, kau tak perlu merasa rendah diri. Pencapaianmu dalam reinkarnasi memang lebih baik daripada milikku. Itu sudah terbukti sebelumnya, kata Xiao Chen ringan. Lalu mengapa dunia reinkarnasiku tidak dapat bersaing denganmu kali ini? Tanya pria berjubah hitam. Apakah menurutmu 6 jalur reinkarnasi yang kugunakan 2 kali itu kekuatan yang sama? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku menggunakan 2 kekuatan yang sama sekali berbeda. Pria berjubah hitam itu bingung ketika mendengar ini, mengira Xiao Chen sedang menggodanya. Ia dengan marah bertanya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Omong kosong. Kata Xiao Chen dingin, semua orang tahu ada 3.000 jalan agung. Tapi jalanku tidak termasuk di antara 3.000 jalan agung itu. Jalanku bisa mengendalikan semua jalan. Bisakah kamu mengendalikan semua caranya? Lelaki berjubah hitam itu terkejut. Menggunakan caramu sendiri untuk menguasai segala cara. Jadi siklus kedua dari 6 reinkarnasi ini tidak sesederhana reinkarnasi biasa, melainkan sebuah kemampuan baru yang terbentuk melalui berkat reinkarnasinya sendiri. Bagaimana mungkin ada cara seperti itu? Pria berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat mengerti. Bahkan jalan takdir yang paling misterius dan tidak dapat dipahami di dunia tidak dapat mengklaim mampu mengendalikan semua jalan. Apa dasar dari cara Xiao Chen yang tanpa nama? Sudah kubilang banyak padamu, jangan menyesal, kita akhiri saja di sini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengambil alih dunia samsara dan bergerak menuju pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam memiliki pencapaian yang mengagumkan dalam seni reinkarnasi, dan juga merupakan makhluk kuat yang telah melampaui reinkarnasi. Namun sebagaimana disebutkan sebelumnya, transendensi reinkarnasi bersifat relatif. Karena Xiao Chen lebih kuat darinya, dia dapat memaksanya bereinkarnasi dan membuatnya tidak bisa berputar selamanya. Tidak, tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa bereinkarnasi. Merasakan niat membunuh Xiao Chen yang sebenarnya dan ancaman yang mematikan, pria berbaju hitam itu akhirnya panik dan tidak bisa lagi tetap tenang. Tidak bisa mati. Xiao Chen mencibir, apa kau pikir kau lebih unggul dari yang lain? Kau tidak ragu saat hendak membunuhku, tapi sekarang giliranmu, kau tidak bisa menerimanya. Beda. Akulah yang ditakdirkan, dan aku punya misi penting untuk diselesaikan. Tanpa aku, tatanan alam dewa takkan terpelihara. Pria berjubah hitam itu menatap Xiao Chen dengan penuh semangat dan berteriak, kita seharusnya tidak bermusuhan. Kau sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari rencana kami. Menjadi salah satu dari kalian.
Meskipun Xiao Chen tidak tertarik bergabung dengan organisasi manapun, ia juga ingin mengetahui kebenarannya jika terjadi keadaan darurat. Jadi ia berkata, silakan. Jika kau berbicara dengan cukup baik, aku akan mempertimbangkan apakah akan melepaskanmu. Pria berjubah hitam itu, yang putus asa untuk bertahan hidup, berbicara dengan tergesa-gesa, ada rahasia yang pasti tidak kau ketahui. Pria sekuat dirimu seharusnya menjadi tuan, bukan pion. Aku bersedia memimpin jalan untukmu, menuju alam para dewa. Ledakan. Ia baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya ketika ia merasa telah melanggar semacam tabu. Tiba-tiba, sambaran petir dari langit turun dan menyambar langsung pria berjubah hitam itu. Lelaki yang amat berkuasa dalam jubah hitam itu seketika hancur menjadi abu di bawah gemuruh hukuman surga, tanpa jejak sedikit pun yang tersisa. Xiao Chen mengerutkan kening. Seorang makhluk kuno yang kuat terbunuh secara misterius dengan cara seperti ini. Dalam pergolakan waktu dan ruang ini, bahkan aturan pun kacau, jadi dari manakah datangnya guntur? Sepertinya, itu semacam kekuatan sumpah. Xiao Chen tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia menduga bahwa lelaki berjubah hitam itu telah menandatangani semacam sumpah dan tidak dapat mengungkapkan tabu tertentu kepada orang luar. Jika hal itu sampai terucap, maka orang tersebut akan mendapat azab ilahi dan akan hancur baik jasmani maupun rohani. Lupakan saja, lebih baik mati. Xiao Chen tidak peduli bagaimana pria berbaju hitam itu mati. Sekalipun ia tidak terbunuh oleh hukuman surgawi, ia tidak akan membiarkan pria berbaju hitam itu pergi. Pemain catur, bidak catur. Membosankan. Xiao Chen mencibir, tidak peduli sama sekali terhadap rahasia yang hendak diungkapkan pria berjubah hitam itu. Baik dan jahat, kemenangan dan kekalahan, kehormatan dan aib. Dia tidak tahu apakah seseorang benar-benar merencanakan sesuatu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia hanya menempuh jalannya sendiri. Ngomong-ngomong, bagaimana kita keluar dari sini? Xiao Chen mulai melihat sekelilingnya dengan depresi. Koridor reguler susunan teleportasi hancur, dan dia sekarang terjebak dalam waktu dan ruang yang tidak diketahui, tidak tahu di mana dia berada dan tanpa arah manapun. Tersesat lagi. Aku masih ingat saat mengejar Jasmine, aku pernah tersesat di alam semesta. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan jalan kembali, dan aku tak punya pilihan selain naik ke negeri dongeng. Kali ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Chen membuka indera spiritualnya, mencari jalan keluar di tengah kekacauan tak berujung. Ruangan itu terlalu kacau, menyebabkan persepsi waktu Xiao Chen menjadi terdistorsi, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia melayang. Tiba-tiba, kesadaran Xiao Chen menangkap energi aneh. Energinya mengalir liar di ruang yang kacau, sangat mirip dengan energi teratur dari susunan teleportasi. Xiao Chen sangat gembira dan langsung terbang, merespons energi tersebut. Ia membiarkan energi itu melilitnya dan menghilang di tempat. Kemanapun energi ini membawaku, aku harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. PS, jalan yang ditempuh protagonis saat ini adalah jalan yang mengendalikan semua jalan, tetapi itu bukanlah jalan terakhir, dan akan berkembang kemudian. Bab 1338. Di alam Dewa Utara, keluarga Wang Fu merupakan keluarga nomor satu dan kekuatan nomor satu, yang menguasai seluruh alam Dewa Utara. Faktanya, keluarga Wang Fu merupakan kekuatan dominan absolut di seluruh alam ilahi empat arah. Untungnya, keluarga Wang Fu tidak mempunyai niatan untuk melakukan agresi, jika tidak, alam ilahi empat arah pasti sudah berada dalam genggaman mereka sejak lama. Selain keluarga Huang Fu, ada 8 kekuatan besar lainnya di alam Dewa Utara, yaitu 4 klan, 3 sekte, dan 1 dinasti. 8 kekuatan ini setara dengan 10 klan kekaisaran di alam Dewa Timur, dan tingkat keseluruhan mereka lebih kuat dari 10 klan kekaisaran di alam Dewa Timur. Salah satu dinasti tersebut adalah dinasti Taixu. Klan Wu terletak di perbatasan dinasti Taixu dan terisolasi dari dunia luar. Konon, sejarah klan Wu bahkan lebih panjang daripada dinasti Taixu. Setelah berdirinya dinasti Taixu, wilayah klan ini dimasukkan ke dalam wilayah dinasti Taixu, sehingga terbentuklah afiliasi mereka. Klan Wu menyetujui afiliasi ini dan tidak membantah atau membuat keributan. Adat istiadat mereka sangat aneh. Mereka percaya pada dewa-dewa penyihir, menjaga tanah suku mereka yang kecil, dan tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Menurut aturan klan mereka, berinteraksi dengan orang luar adalah kejahatan serius dan akan membawa nasib buruk bagi klan penyihir. Namun, hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi di klan Wu, yang menggemparkan seluruh klan Wu. Semua tetua klan Wu berkumpul dan geram. Gadis suci dari klan penyihir ternyata membawa pulang seorang lelaki asing dan berkata bahwa ia ingin meninggalkan klan penyihir bersamanya. Merupakan kejahatan serius bagi anggota biasa klan penyihir untuk berhubungan dengan orang luar, apalagi dengan orang suci yang hanya dipilih sekali setiap 1000 tahun. Hal ini sungguh tidak dapat ditolerir oleh para tetua klan Wu yang menganggap peraturan klan lebih penting daripada nyawa mereka. Namun, pria yang dibawa kembali oleh orang suci itu ternyata memiliki status yang luar biasa. Ia adalah pangeran keempat yang berkuasa dari dinasti Taixu. Anggota klan Wu tidak berani menyentuhnya. Sekali mereka menyentuhnya, klan Wu pasti akan dimusnahkan oleh dinasti. Konyol, ini benar-benar konyol. Wulan, tahukah kamu siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Seorang tetua klan Wu, yang sangat senior,
terus-menerus mengetuk lantai dengan tongkatnya, menunjukkan kemarahan dan kekecewaannya yang amat besar. Di hadapan lelaki tua itu, seorang wanita jangkung berkostum penyihir putih terdiam dan mendengarkan dengan saksama pelajaran untuk menunjukkan rasa hormat. Namun pikirannya tetap teguh dan tidak pernah goyah. Tetua Agung, aku sudah memutuskan. Kau tak perlu membujukku. Aturan klan Wu benar-benar tidak masuk akal dan seharusnya sudah dihapuskan sejak lama. Tak ada gunanya mempertahankan tanah klan yang bobrok ini selamanya. Bajingan, gadis pemberontak, beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu. Tetua klan itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan ia mengangkat tangannya untuk menamparkan Wulan. Senior, tolong jangan pergi terlalu jauh. Seorang pemuda gagah yang berdiri tak jauh di belakang Wulan melihat ini dan berkata dengan nada memperingatkan, Xiao Lan kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu karena mengingat persahabatan lama kita. Kalau tidak, dia pasti sudah kembali ke istana bersama pangeran ini, dan kamu tidak akan punya kesempatan untuk menghentikannya. Pangeran keempat, ini urusan keluarga klan Wu kami, kau tidak seharusnya ikut campur. Tetua klan ragu-ragu dan menurunkan tangannya. Di dinasti Taixu, tak ada yang tak bisa diatur oleh keluarga kerajaan kita, kata pangeran keempat dengan nada berwibawa. Dan Xiao Lan akan menjadi istriku mulai sekarang. Saat aku naik tahta, ia akan menjadi permaisuri. Sebagai suaminya, bukankah seharusnya aku yang mengurus urusannya? Ini. Kata tetua klan dengan marah, pangeran keempat, menurut aturan dan ajaran leluhur klan kami, anggota klan tidak diperbolehkan menikahi orang luar, terutama bagi Sang Santo. Jika kau bersikeras bersama Wulan, maka kau harus menikah dengan orang dari klan Wu dan memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Lancang. Seorang lelaki tua muncul, melepaskan tekanan tingkat ke-9 Kaisar Ilahi, dan ledakan itu menyapu semua orang yang hadir. Dia adalah pelayan kerajaan dan pengawal dekat pangeran keempat. Kalian klan Wu kecil, tapi kalian begitu sombong. Pangeran keempat sangat berkuasa. Dia akan naik tahta sebagai kaisar di masa depan. Bagaimana mungkin dia menikah dengan klan Wu-mu? Orang tua itu melotot ke arah anggota klan Wu dan berteriak, jika kalian berani bicara omong kosong lagi, kalian akan mendapat masalah. Tetua Hai, tidak perlu. Pangeran keempat melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk mundur. Ia kemudian berkata kepada tetua klan besar itu, Senior, aku tulus pada Xiao Lan. Apapun yang terjadi, tolong buat pengecualian dan biarkan Xiao Lan kembali ke istana bersamaku. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Melihat sikap pangeran keempat yang dapat diterima, sang tetua ragu-ragu dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum kecut, Pangeran keempat, bukan berarti aku terlalu teliti, tetapi ajaran leluhur klan Wu-ku benar-benar tidak dapat dilanggar. Sejujurnya, klan Wu kami pernah melakukan kesalahan dan dikutuk oleh Dewa Wu, itulah sebabnya kami memiliki aturan yang aneh. Jika orang suci sepertimu berinteraksi dengan orang luar dan melanggar kehendak Tuan Dewa Penyihir, aku khawatir Tuan Dewa Penyihir akan murka dan akan menjatuhkan hukuman surgawi yang paling mengerikan, dan klan penyihir akan menderita bencana yang tak terelakkan. Kutukan Dewa Penyihir. Mendengar ini, pangeran keempat menatap Wulan dengan bingung. Mendengar ini, ekspresi Wulan sedikit berubah, dan ia melanjutkan, Tetua Agung, kisah kutukan Dewa Penyihir sepenuhnya salah dan hanya rumor. Tidak ada yang pernah melihat atau mengalaminya. Kami, klan penyihir, telah memuja dan mempercayai Dewa Penyihir selama ribuan tahun, tetapi apakah dia pernah menanggapi kami? Sebagai orang suci, Wulan tentu tahu bahwa Dewa Penyihir merupakan kepercayaan tertinggi klan penyihir. Klan penyihir memiliki altar suci, yang konon terbentuk dari gumpalan esensi Dewa Penyihir dan memiliki kekuatan yang sangat misterius. Saat masih kecil, dia mendengarkan cerita tentang Dewa Penyihir dan mengagumi serta menghormatinya. Namun lambat laun, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Altar Dewa Penyihir tak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Bencana apapun yang dihadapi klan penyihir, mereka harus menanggungnya sendiri. Apa gunanya menyembah Dewa Penyihir seperti itu? Wulan, kau tidak boleh menghujat Dewa Wu. Tegur tetua klan. Tetua klan agung, karena sudah begini, mari kita jujur. Kata Wulan, mari kita pergi ke altar bersama untuk memuja Dewa Penyihir dan meminta petunjuknya. Jika dia benar-benar muncul dan menjawab, aku, Wulan, bersumpah untuk tetap berada di klan penyihir dan meninggalkan segala hal duniawi. Bagaimana caranya? Ini. Sang patriark ragu sejenak. Senior, bukankah kau selalu percaya pada Dewa Penyihir? Pangeran keempat pun ikut tersenyum, Dewa Penyihir akan mengambil keputusan sendiri, jadi kenapa kau ragu? Baiklah, ayo kita lakukan. Tetua klan menggertakkan giginya dan setuju. Klan Wu, bersama pangeran keempat dan lainnya, datang ke altar terbuka. Altarnya berwarna abu-abu gelap dan sangat sederhana, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa altar itu sangat tua. Di tingkat atas altar terdapat patung seorang pria perkasa yang memegang tombak dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Ini adalah dewa dari klan penyihir. Penatua Agung, mari kita mulai, kata Wulan. Ia kemudian melangkah maju, berlutut di depan altar, dan bersujud, berkata, Dewa Wu Agung, jika Anda benar-benar memiliki roh, mohon bimbing Wulan. Tetapi altar itu tetap sama seperti sebelumnya, tidak bergerak dan tidak ada respons. Penatua Agung, giliranmu. Wulan tampak tenang dan sama sekali tidak terkejut dengan hasilnya.
Sehat. Sang tetua suku mendesah dalam hati. Dia sebenarnya tidak memiliki ilusi apapun, dia hanya ingin merasa damai dengan dirinya sendiri. Bukannya dia tidak ingin menghentikannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Dewa Perang yang agung, tolong tunjukkan jalan yang jelas kepada rakyatmu yang paling setia. Para tetua suku berlutut dengan hikmat dan bersujud di tanah. Bermain trik. Pangeran keempat mencibir dalam hati, berpikir bahwa orang-orang klan Wu sangat bodoh. Pantas saja Wulan ingin melarikan diri dari tempat ini. Anggota klan Wu lainnya saling berpandangan, menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tahu bahwa Dewa Penyihir tidak akan menanggapi tetua klan, dan kali ini peraturan klan mungkin benar-benar dilanggar. Patriark Agung, sekarang kau. Wulan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, lingkaran sihir di tengah altar tiba-tiba menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan sesosok muncul di atas lingkaran sihir tanpa alasan. Bab 1339. Apakah akhirnya keluar? Xiao Chen memandang pemandangan asing di sekelilingnya dan kerumunan orang yang berkumpul di bawah altar, lalu dia menghela napas lega. Selama saya bisa melihat orang yang hidup, tidak masalah di mana. Para anggota klan penyihir menatap kosong ke arah pemuda misterius di lingkaran sihir altar, pikiran mereka kosong sesaat. Lalu, terjadilah gempa dahsyat. Keajaiban. Tuan Dewa Penyihir telah muncul. Benarkah, sungguh? Semua anggota klan Wu, tanpa memandang jenis kelamin, usia atau status, merasa gembira dan tidak berdaya pada saat ini. Altar suci ini selalu memiliki status yang sangat tinggi di kalangan klan penyihir, tetapi selama puluhan juta tahun, altar ini tidak memiliki kesan yang luar biasa dan tidak ada hal aneh yang terjadi padanya. Kini, berkat doa para tetua agung, lingkaran sihir itu aktif dengan sendirinya dan memindahkan seorang pemuda misterius ke sana. Mungkinkah pemuda ini seorang utusan Tuhan? Utusan yang dikirim oleh Dewa Penyihir. Seluruh anggota suku, berkumpullah untuk memberi penghormatan kepada Tuhan, utusan Tuhan. Kepala tetua lebih bersemangat daripada siapapun. Ia berteriak keras dan memerintahkan seluruh anggota klan Wu untuk memberi hormat. Salam untuk utusan Tuhan Allah. Semua anggota klan Wu berlutut dengan hikmat, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Apakah ini benar-benar kehendak Dewa Penyihir? Wulan juga menatap kosong ke arah pemuda di formasi altar, merasakan emosi campur aduk dan ragu-ragu. Dia tidak percaya akan keberadaan Dewa Penyihir, tetapi mengapa itu bisa menjadi suatu kebetulan. Setelah sekian lama, dia mendesah pelan, seakan menerima takdirnya, lalu berlutut dan bersujud bersama seluruh anggota klan Wu. Sial, dari mana anak ini berasal? Ketika Pangeran keempat melihat kejadian mendadak ini, kilatan keganasan terpancar di matanya. Pangeran keempat, ada yang mencurigakan. Mungkinkah itu benar-benar Dewa Penyihir? Pengawal Kaisar Ilahi tingkat 9 itu terkejut dan bingung. Semua tentang Dewa Penyihir ini. Pasti kebetulan, atau mungkin para penyihir itu cuma mau berpura-pura misterius. Pangeran keempat mendengus dingin. Apa kau percaya benar-benar ada Dewa Maha Kuasa di dunia ini? Sangat mungkin orang-orang dari klan Wu melakukan sesuatu dan mengarahkan serta memerankan sendiri insiden itu. Penjaga tingkat 9 Kaisar Dewa mengangguk. Di formasi altar, Xiao Chen merasa sedikit linglung saat melihat semua orang tiba-tiba berlutut di hadapannya. Apa yang sedang terjadi? Ngomong-ngomong, tempat ini tidak sederhana. Indra spiritual Xiao Chen dengan cepat menyapu seluruh wilayah klan Wu dan menemukan banyak jejak kuno dan misterius. Tempat ini sekarang tampak sunyi, tetapi tempat ini jelas telah melahirkan orang-orang yang sangat menakutkan dan berkuasa. Tentu saja, Xiao Chen tidak tertarik untuk memahami peristiwa-peristiwa masa lalu yang tak dapat diingat kembali. Ia ingin memahami situasinya saat ini lebih lanjut. Memikirkan hal ini, ia melompat dari altar, muncul di hadapan para tetua, dan berkata, seharusnya kau yang paling senior di sini, kan? Bisakah kau menjawab beberapa pertanyaanku? Tetua klan berkata dengan gembira, silakan bertanya kepadaku, Tuan Utusan Ilahi, dan aku akan memberitahumu semua yang kuketahui. Utusan Ilahi. Xiao Chen terkejut, tetapi tanpa basa-basi lagi, dia bertanya, di mana tempat ini? Tentu saja klan Wu. Jawab tetua klan. Maksudku, apakah ini alam Dewa Utara? Xiao Chen bertanya dengan cara yang berbeda. Sang patriark ragu-ragu. Haha. Temanku, kau sungguh lucu. Pangeran keempat tak kuasa menahan tawa mendengar pertanyaan Xiao Chen yang menggelikan. Klan Wu milik dinasti Taixu, dan dinasti Taixu, tentu saja, berada di alam Dewa Utara. Semuanya akan baik-baik saja begitu kita mencapai alam Dewa Utara. Xiao Chen menganggapnya tidak terlalu keterlaluan. Meskipun dia tidak diteleportasi langsung ke keluarga Huangfu, seharusnya mudah menemukan keluarga Huangfu selama dia berada di alam Dewa Utara. Siapa kamu? Xiao Chen melirik pangeran keempat, lalu menatap Kaisar Ilahi tingkat 9 di sebelahnya. Semua anggota klan Wu memiliki aura khusus, jadi mudah untuk mengetahui bahwa kedua orang ini adalah orang luar. Kali ini, pangeran keempat mengabaikan Xiao Chen dan langsung menghampiri Wulan, sambil berkata, Xiao Lan, orang ini sama sekali tidak terlihat seperti utusan dewa. Dia jelas palsu. Jangan pedulikan aturan klan dan ajaran leluhur. Ikuti aku, dan tak seorang pun akan berani mengatakan apapun kepadamu. Namun, sikap Wulan benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Ia menggelengkan kepala dan mendesah, Pangeran keempat, kurasa lebih baik lupakan saja. Semuanya adalah kehendak Tuhan. Bagaimana ini bisa dipertimbangkan? Tanya Pangeran keempat dengan cemas, apa kau tidak ingin bersamaku? Apa kau tidak ingin kembali ke istana bersamaku dan melihat dunia luar? Mendengar ini, Wulan berkata dengan rasa bersalah, Pangeran keempat, kita baru mengenal satu sama lain selama 3 hari, dan kau seharusnya bisa menebak bahwa aku hanya memanfaatkanmu. Tidak masalah. Pangeran keempat menyela, berkata dengan penuh kasih sayang, asalkan kau bersedia pergi bersamaku, apapun alasannya, aku tidak peduli. Apapun rintangannya, aku akan membereskannya untukmu. Tapi, Wulan menatap Xiao Chen tanpa sadar. Xiao Chen mengangkat alisnya, merasakan firasat buruk dalam hatinya. Oh, apa kau mengkhawatirkannya? Pangeran keempat terkekeh. Apa kau benar-benar berpikir bocah ini utusan dewa? Pangeran keempat, tolong berhenti bersikap tidak hormat kepada utusan ilahi. Sang tetua suku melangkah maju, tampak berwibawa. Sebelumnya, dia takut dengan latar belakang pangeran keempat yang kuat dan khawatir hal itu akan melibatkan anggota klannya, jadi dia tidak berani berbicara. Namun, pada saat ini, utusan Tuhan turun dari langit, membuktikan bahwa Dewa Penyihir sedang mengawasi klan penyihir. Bagaimana mungkin ia membiarkan utusan Tuhan diprovokasi oleh seorang pangeran? Kau tidak tahu apa yang kukatakan. Kata pangeran keempat dingin, jika anak ini benar-benar utusan dewa, maka dia pasti memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Apakah dia masih membutuhkan perlindunganmu? Utusan ilahi itu berstatus bangsawan, jadi wajar saja dia tidak akan berdebat denganmu. Tapi bagaimana mungkin kami membiarkanmu menghujat utusan ilahi dengan seenaknya? Benar sekali, jangan bersikap kasar kepada utusan Tuhan. Keluar sekarang. Kami dari klan Wu tidak menerima pangeran manapun. Keluar sekarang. Klan Wu dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan mengusir pangeran keempat. Ekspresi pangeran keempat berubah dingin, dan ia hampir marah, tetapi Wulan berkata, Pangeran keempat, masalah ini terlalu mendadak. Aku perlu memikirkannya lagi. Jika kau benar-benar bersedia, beri aku waktu 2 hari, dan aku akan memberimu jawaban dalam 2 hari. Mendengar ini, ekspresi pangeran keempat berubah beberapa kali, lalu ia tersenyum dan berkata, baiklah, Xiaolan, aku akan menunggu jawabanmu di luar klan Wu. Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan jawabanmu. Setelah mengatakan hal ini, dia memanggil penjaga tingkat 9 Kaisar Ilahi dan meninggalkan klan penyihir. Mengapa melakukan ini? Wulan mendesah pelan, bergumul dalam hatinya. Wulan, kau masih belum berubah pikiran. Kau hanya merusak reputasi klan Wu. Melihat pangeran keempat pergi, tetua klan itu menjadi semakin tidak bermoral dan berteriak dengan marah, mulai hari ini, kau bukan lagi perawan suci klan Wu. Tidak masalah. Aku memang tidak ingin menjadi orang suci sejak awal. Kau yang memaksaku. Wulan tidak menunjukkan emosi apapun setelah status sucinya dicabut. Ia tampak menantikannya. Kamu. Sang patriark hampir marah setengah mati. Penatua Agung, saya selalu merasa bahwa aturan klan Wu tidak masuk akal. Saya mengaku kalah kali ini, tapi saya rasa saya tidak salah, kata Wulan tegas. Apa kau masih memikirkan pangeran keempat? Tetua itu berkata dengan dingin, karena ini adalah kehendak Tuan Wushen, maka mulai saat ini, kau adalah wanita utusan ilahi. Jika kau benar-benar ingin menikah, kau hanya bisa menikahi kesadaran ilahi. Bab 1340. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Wulan tidak bisa tetap tenang setelah mendengar ini. Dia dan pangeran keempat hanya bermain-main, menggunakan kekuatan pangeran keempat untuk memberontak terhadap aturan klan penyihir. Sekarang rencananya telah gagal, tidak hanya dia kehilangan kedudukannya sebagai orang suci, tetapi dia juga harus menikah dengan seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Wulan, kau bilang sebelumnya bahwa semuanya akan diputuskan oleh Dewa Penyihir. Sekarang setelah Dewa Penyihir benar-benar mengeluarkan dekretnya, kau akan melanggarnya. Tanya tetua itu dingin, apakah kau orang yang suka mengingkari janjimu? Tapi, ekspresi Wulan terus berubah. Dia jelas sangat enggan, tetapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah. Meskipun Xiao Chen yang berdiri di samping bingung, dia juga menyadari sesuatu. Sepertinya aku adalah utusan Tuhan. Memberikan seorang wanita tanpa alasan, apakah ada manfaatnya? Kamu tidak akan meminta pendapatku. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara. Ia tak ingin terlibat dalam kecelakaan berdarah yang tak dapat dijelaskan ini. Mendengar ini, sang tetua tersenyum lebar dan berkata, utusan ilahi baru saja turun ke bumi dan pasti sangat lelah. Bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Kita bisa bicarakan nanti. Xiao Chen. Xiao Chuan, cepat bawa utusan itu beristirahat, jangan lengah. Tetua klan tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk membantah, dan buru-buru memerintahkan seorang pria jangkung. Baik, utusan Tuhan, silakan ikuti saya. Pria jangkung itu berjalan mendekati Xiao Chen dan membungkuk dengan penuh hormat. Pertarungan dengan lelaki berjubah hitam itu memang melelahkan, dan setelah bergelut cukup lama di ruang kacau itu, Xiao Chen benar-benar perlu menyesuaikan kondisinya. Ngomong-ngomong, tidak perlu terburu-buru selama 1 atau 2 hari. Aku bisa tinggal di sini untuk mencari tahu situasi di alam Dewa Utara sebelum berangkat ke keluarga Huangfu.
Xiao Chen duduk diam di kamar selama 1 atau 2 jam ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu. Segera setelah itu, suara beberapa wanita terdengar jelas. Utusan Tuhan, kami datang. Kegentingan. Pintu didorong terbuka, dan 4 wanita muda mengenakan kostum penyihir putih bersih masuk, memegang banyak kain merah dan benda lainnya di tangan mereka. Melihat ini, Xiao Chen bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Tetua klan meminta kami untuk mendekorasi kamar utusan dewa dan membuatnya lebih meriah. Kata seorang penyihir sambil tersenyum. Meskipun Xiao Chen merasa itu tidak perlu, karena ini adalah tempat orang lain, sulit untuk menolaknya, jadi dia berkata, kalau begitu kalian saja yang melakukannya, jangan khawatirkan aku. Setelah berkata demikian, ia melepaskan sedikit penghalang di sekujur tubuhnya, lalu menutup kelima inderanya dan terus mengatur pernafasannya. Selama tidak ada seorang pun yang menyentuh penghalangnya, dia tidak akan terganggu oleh dunia luar dan tidak akan terbangun. Tak lama kemudian, 4 atau 5 jam berlalu. Energi dan semangat Xiao Chen kembali ke puncaknya. Ketika ia terbangun dari meditasinya, ia mendapati hari sudah gelap. Tentu saja itu tidak masalah. Yang lebih penting lagi, dia merasa suasananya tidak tepat. Ketika keempat penyihir datang untuk mendekorasi ruangan pada siang hari, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, dia pikir mereka hanya mendekorasinya dengan santai agar terlihat lebih bagus. Tetapi saat ini, dia melihat spanduk merah, lentera merah, dan karakter pernikahan merah yang tergantung di ruangan itu, yang tampak seperti dekorasi standar ruang pengantin, dan hatinya sedikit bingung. Apakah ini tidak nyata? Xiao Chen terdiam, dia berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Di atas meja bundar di tengah ruang tamu, seorang wanita berdandan merah tengah memegang sebotol anggur dan minum. Wanita berdandan merah itu tak lain adalah gadis suci klan Wu, Wulan. Wulan jelas sudah minum sendirian cukup lama dan sudah mabuk, wajahnya memerah. Ia setengah berbaring di atas meja, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas sambil minum. Xiao Chen berjalan mendekat, merebut toples anggur dari tangannya, dan mengendusnya dengan lembut. Seharusnya itu ramuan suci milik klan penyihir, tapi tidak seharusnya bisa membuat dewa yang kuat mabuk begitu. Xiao Chen tahu bahwa jika Wulan tidak ingin mabuk, dia tidak akan bisa mabuk tidak peduli berapa banyak anggur ajaib yang diminumnya. Tetapi jelas bahwa dia ingin menenangkan sarafnya dan melarikan diri dari sesuatu dengan mabuk. Nona Wulan, bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi? Meskipun Xiao Chen samar-samar dapat menebak kebenarannya, dia tetap menganggapnya tidak masuk akal. Dia bukan utusan Tuhan, dia hanya kebetulan diteleportasi ke klan penyihir. Klan penyihir ini terlalu tidak sabaran. Mereka mengatur pernikahan untuknya tanpa persetujuannya. Apa pendapat mereka tentangnya? Wulan sudah mabuk 80%, tapi masih setengah sadar. Bingung dan linglung, ia melihat Xiao Chen dan menyambar toples anggur itu, bergumam, utusan Tuhan, aku, Wulan, menerima taruhan dan takdirku. Tapi kau tak boleh menyentuhku sampai aku mabuk. Xiao Chen. Gulung. Gulung. Wulan meneguk anggur dalam-dalam dan segera mabuk berat. Ia jatuh terduduk di meja seperti genangan lumpur. Suku penyihir ini. Xiao Chen agak marah dan mengangkat tangannya untuk membantu Wulan sadar, tetapi dia berhenti setelah memikirkannya. Wulan jelas juga korban, jadi lebih baik membiarkannya tidur. Tidak mungkin Xiao Chen akan mengakui pernikahan yang tidak dapat dijelaskan ini. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan klan penyihir, dan semua ini tidak dilakukan tanpa persetujuannya terlebih dahulu, jadi ini hanya bisa dikatakan sebagai lelucon. Xiao Chen membuat penghalang di dalam ruangan, lalu keluar, ingin mencari seseorang dari klan Wu untuk membicarakan masalah ini. Namun sebelum ia menyadarinya, ia datang ke altar lagi pada siang hari itu. Patung ini. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap patung seorang pria heroik di puncak altar dengan penuh perhatian. Kepercayaan tertinggi dari klan penyihir, dewa penyihir. Tuan Makam, bisakah kau membiarkanku keluar? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dalam pikiranku. Xiao Chen tertegun. Suara ini datang dari makam reinkarnasi. Setelah ia memurnikan makam samsara dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, orang-orang di makam samsara tidak bisa lagi masuk atau keluar dengan bebas dan harus mendapatkan izinnya. Pada saat ini, seseorang di makam samsara mengiriminya pesan, mengungkapkan keinginannya untuk keluar. Setelah memikirkannya, Xiao Chen membuka makam reinkarnasi dengan pikirannya. Dalam sekejap, cahaya putih melayang keluar dan mengembun menjadi sosok manusia di udara. Anda. Alis Xiao Chen terangkat, dia menatap sosok terbang itu, lalu menatap patung heroik di altar. Apakah ini pemilik sebenarnya yang muncul? Benar-benar ada di sini. Pantas saja aku merasakan aura familiar di makam samsara. Jutaan tahun telah berlalu dalam sekejap, dan dunia telah berubah drastis. Lelaki itu mendongak ke arah patung, altar, lalu ke suku penyihir di sekitarnya, seakan-akan tengah mengenang masa lalu, nadanya penuh kesedihan dan emosi. Apakah kau benar-benar dewa klan penyihir? Xiao Chen sangat terkejut. Aku tidak layak menyandang gelar dewa penyihir dan aku malu terhadap kaumku. Dewa penyihir itu menggelengkan kepala, lalu seolah teringat sesuatu. Ia terbang ke patung itu dan perlahan menyatu dengannya. Dalam legenda suku penyihir, altar dan patung-patung itu diubah dari setitik esensi dewa penyihir, yang sebenarnya tidak salah.
Pada saat ini, Dewa Penyihir datang lagi, menyatukan patung itu, dan menyatukan esensi yang tertinggal di sini sejak lama. Dalam sekejap, seluruh klan penyihir terguncang, dan langit dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan, sakral dan indah, seperti keajaiban nyata. Apa yang telah terjadi? Di dalam klan Wu, banyak sekali orang kuat yang menemukan kejanggalan itu dan bergegas datang, di antaranya adalah sesepuh klan. Klik. Tepat pada saat ini, terdengar suara renyah, dan patung Dewa Penyihir itu perlahan retak. Seorang pria heroik bermandikan cahaya kemasan menunjukkan wujud daging dan darahnya, dan benar-benar datang ke dunia. Bersambung.